Hati menentukan segala perilaku kita. Sedih hati, mata mengeluarkan air, suara berbeda, raut muka, badan, benar? Beda. Hati gembira, beda. Hati marah, nampak. Hati jatuh cinta, nyata. Tapi sedikit orang yang serius memahami hati. Katanya ibu-ibu lebih banyak yang sebelum tidur membersihkan wajah daripada membersihkan katanya. Mau ke pengajian, banyak yang lebih sibuk menata penampilan daripada menata. Saking pentingnya ilmu hati, yang dihisab pertama kali ada 3 yang menjadi penyulut api neraka. Yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad, berperang di jalan Allah menurutnya, terbunuh, dihisab, itu yang pertama kali dibangkitkan. Sesudah Allah tampakkan nikmat, dia mengakui, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena engkau. Coba, tidak kurang keberanian, tidak kurang perjuangan, tidak kurang pengorbanan sampai mati, dan tidak kurang pengakuannya. Tapi Allah huwa alimum bidatis sudur, dan Allah mengetahui segala isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Allah berfirman, kadzab, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani. Dia sudah dapat pujian itu, diseret, tertelungkup jadi ahli neraka. Bukan kurang perjuangan pengorbanannya, yang kurang cuma 1. Tebak apanya? Hatinya. Dia lebih menuhankan penilaian manusia daripada ingin diterima oleh Allah. Tahu yang kedua dihisab siapa? Yang belajar agama dan mendakwahkannya, seperti para ustadz, dihisab itu. Ustadz yang tadi itu, Dr. Abdul Hakim dihisab. Pasti menyebut Agim, ya kan? Saudara puas kalau lihat saya dihisab, ya? Saya tidak tega nyebut dengki itu ya. Hisab, saya akan dihisab mungkin yang kedua ini. Sesudah para mujahid, para ustadz, dan yang belajar Quran dan membaca. Tampakkan nikmat, ini sahih hadisnya hadirin. Dia mengakui apa yang kau lakukan, saya belajar, saya dakwah karena engkau, kadzab, dusta kamu. Kamu belajar agar disebut alim, agar disebut kiai, agar disebut syekh, agar disebut dai kondang, agar terkenal, agar dikagumi orang, dan sudah engkau dapatkan di dunia, di akhirat diseret tuh. Jadi ada beberapa naudzubillah yang di dunia ini sepertinya dianggap ulama, tapi termasuk barisan pertama masuk neraka karena dia lebih sibuk, bukan kurang ilmu agamanya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya pagi siang malam, yang kurang 1 saja. Apanya? Hatinya. Lebih sibuk ingin cari kedudukan di hati makhluk, ingin dihormati, diakui sebagai ulama, dai kondang. Termasuk pembaca Quran, kadzab, dusta kamu. Kamu belajar dan baca Quran ingin disebut qori,
qari'ah, hafiz, hafizah, dan sudah engkau dapatkan orang-orang menyebutmu sebagai qari. Di akhirat ada yang hafal Quran, tahsinnya sempurna, suaranya merdu, ayatnya panjang, masuk neraka. Bukan kurang hafalannya, tapi hati. Dan yang ketiga dihisab pertama adalah dermawan. Ada yang sedekah terus. Ketika di akhirat sama diperlihatkan dan dia mengakui, saya tiap ada kesempatan sedekah, saya selalu sedekah, saya lakukan karena engkau, kadzab, dusta kamu. Kamu sedekah ingin disebut dermawan dan orang-orang menyebutmu dermawan. Di akhirat diseret, tertelungkup, masuk neraka. Tidak kurang amalnya, tidak kurang ilmunya, yang kurang adalah hati. Hati baik-baik, hati jelek-jelek. Tapi ada orang yang badannya baik, hatinya busuk. Yang tadi, bahayanya hati itu. Dia beramal. Contoh sholat kita barusan. Badan sholat kan? Sholat itu ada dua jenis. Ada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, fi di dalam sholatnya khusyuk ya. Qad aflaha, amat sangat beruntung, bahagia, sukses orang yang beriman, yaitu orang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Ada juga fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada juga yang sholat tapi celaka. Masih ingat 6 ciri orang yang sholatnya celaka? Pasti rendah hati ya. Ingat-ingat yang mana? Katanya nggak ada yang keinget. Sholat, tapi yang dinilai hatinya, Pak. Baik, apa dampaknya? Jadi menurut Rasulullah SAW, hati ini Allah yang membulak-balik. Hati saya, hati kita, hati orang lain juga. Jadi kalau udah yakin ilmu ini, beda nanti di rumah tuh beda. Teknik bertengkarnya beda. Teknik memberi nasihatnya beda. Beneran. Selama ini kita sengsara karena kita merasa kita yang bisa ngebulak-balik hati. Sering tidak sabar. Sekarang ke diri saja dulu ya. Jadi yang menguasai hati kita adalah Allah. Di dalam hadis Rasul, hati ini di antara 2 jemari Allah. Tidak usah ngebayangkan kayak jemari kita ya. Makanya saya juga tidak mengisyaratkan begini. Emang saya Allah. Jangan sampai seperti 2 sini berarti seperti kita yang jadi Allah. Enggak. Di antara Allah bulak-balik. Makanya kata Ummu Salamah, doa yang sangat sering dipanjatkan Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Kenapa? Karena setiap saat kita bisa diubah. Berapa banyak yang asalnya pakai jilbab rapi, lambat laun tidak dipakai lagi jilbabnya, sesudah itu malah jadi serba kekurangan dan akhirnya meninggalkan Islam. Nauzubillah. Kita dengar ada itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa? Nah lupa ya, nah nggak apa-apa. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran, ngajar Quran di Mesir, jadi pembunuh, dibalikan hatinya.
maka tidak aman. Berapa banyak yang mantan soleh, mantan solehah, jauh lebih baik mantan penjahat dari mantan ustadz, benar? Dan sebaliknya, berapa banyak yang kelihatannya ini nggak ada harapan, tiba-tiba lebih soleh dari kita. Saya tidak mengatakan saya sudah baik, tapi waktu reuni teman-teman ada yang bicara begini, aduh maaf ya nggak nyangka katanya bakal jadi kiai. Dulu mah nggak ada remeng-remeng sama sekali gitu. Jadi mereka minta maaf, sebab dulu sering ngejahilin saya, baru sadar sekarang takut kualat. Maka tidak boleh kita sembarangan, kita tidak tahu rahasia Allah terhadap siapapun, benar? Nah, dakwah seperti ini saya tidak bisa membulak-balik hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama, hatinya juga saya tidak tahu seperti apa, di mana. Yang kedua, saya juga tidak tahu bagaimana cara membulak-balik hati. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya, saya berusaha bicara, semoga niatnya ikhlas. Ya Allah, saya bicara, saya sampaikan ilmu yang Engkau amanahkan, semoga Engkau ridho. Bicara secukupnya, asal yakin yang disampaikannya benar, niatnya berusaha ikhlas, menyampaikannya sekuat tenaga perkataan yang disukai Allah, lalu berusaha agar mengamalkan apa yang disampaikan, kan Allah lihat, dan mendoakan semoga Bapak Ibu dapat hidayah taufik sehingga bisa mengamalkan. Paling bisa itu aja.